pemberantasan perang melawan PKI di Madiun tahu itu. Tahu. Ya, mereka tahu. Pak Harto itu tahu betul bahwa Untung itu terlibat di Madiun, dan sebagai anak buah Pak Harto dalam resimen Solo, itu Pak Harto tahu Untung itu dibina sebelum Syam, dibina oleh Alimin, seorang tokoh komunis tua. Dan orang seperti Yoga Sugama, kepala Intel, Kostrad, dulu dari Diponegoro. Mereka tahu semua orang-orang itu, tapi bisa dia apa-apain. Dasarnya apa? Tidak ada dasar kan? Maksudnya tidak ada bukti tidak apapun? ada dasar yang bisa dipakai untuk menghukum mereka. Jadi mereka ada di dalam tentara dan disadari bahwa mereka itu orang kiri. Oleh sebab itu ketika terjadi Gestapo 1 Oktober pagi, Pak Harto bertanya, ini bagaimana ini? Orang yang menjawab itu adalah kepala Intel Kostrad, namanya Yoga Sugama, kolonel masih waktu itu. Dia tahu ini PKI. Ya, dan Pak Harto tidak sulit untuk percaya bahwa itu PKI, karena Pak Harto datang dari generasi itu, mengalami peristiwa Madiun, kenal orang-orang itu. Pak Harto itu sudah kenal Syam di tahun 45. Itu kelompok pemuda Patuk, ada grup di Jogja itu. So they know each other, mereka kenal satu dan yang lain. Tapi tahu posisinya, oh dia kiri, kita bukan komunis, begitu ya. Jadi ketika mereka yakin bahwa ini komunis, maka mereka bertindak. Dasar bertindaknya karena jenderal-jenderal itu dibunuh. Begitu ya. Jadi dalam buku saya katakan Pak Harto barangkali, atau bukan barangkali, Pak Harto waktu itu tidak begitu akur dengan Pak Yani. Tetapi ketika Pak Yani terbunuh, maka yang dilakukan Soeharto dalam bahasa Jawanya adalah tego patine ora tego loroni ora tego patine. Artinya dia tidak apa-apa kalau Yani diculik dan dimakzulkan. Ketika saya tanyakan, waktu terjadi Gestapo, apakah Bapak tahu bahwa PKI terlibat? Jawabannya apa? Surprise. Sangat surprise. Enggak tuh. Kan PKI kan mendukung manipul apa segala macam. Jadi artinya tidak semua perwira TNI itu juga tahu apa yang terjadi. Jadi seandainya tidak cepat Pak Harto bertindak, banyak orang yang bingung apa sebenarnya yang terjadi. Karena ribut antara, tanda petik ribut antara Angkatan Darat dengan PKI itu tidak ribut berteriak-teriak. Kalau Anda tidak mempunyai mata politik untuk mempelajari, Anda nggak tahu apa yang terjadi. Jadi ketika meledak begitu, tentara aja banyak yang bingung, apa ini yang terjadi? Tidak semua orang nangkep ini masalahnya ada PKI di balik peristiwa itu. Nah, kalau Anda baca buku saya, itu ada cerita menarik. Pagi hari 1 Oktober, Pak Harto, Panglima Kostrad, tanya kepada kepala intelijennya, namanya Yoga Sugama. Apa pendapat dia sebagai kepala intel? Dia bilang ini PKI. Kenapa? Dia jelaskan. Untung itu dari dulu memang orang kiri. Latif itu dari dulu orang kiri. Kan tidak semua orang tahu. Dia tahu, dia orang intel. Gitu loh. Jadi jangan dikira semua orang tahu. Ibu Katrin tahu ada angkatan. Enggak ada. Jangan-jangan bapaknya, almarhum bapaknya Bu Katrin pun tidak terlalu tahu. Sebab yang tahu itu adalah orang seperti Jenderal Yani di Mabes Angkatan Darat. Gitu. Jadi asumsi kita harus hati-hati. Jangan menganggap semua orang tahu. Saya kan sudah wartawan waktu itu dan mengikuti perkembangan politik. Jadi ketika 1 Oktober terjadi, tidak sulit bagi saya menduga ini kemungkinan besar PKI. Ternyata kemudian terbukti PKI terlibat. Akan sesepuh dari PKI atau mungkin dari Gerwani mungkin ada ketakutan seperti itu. Apakah kalau menurut Anda, apakah masyarakat memang masih harus waspada dengan isu bangkitnya PKI? Saya sudah katakan tadi, jangan berpikir kalau PKI akan bangkit seperti PKI zaman sebelum Gestapo. Jadi kalau ada ketakutan, salah satu akar ketakutan itu adalah trauma. Ya, trauma yang dialami orang Indonesia di sekitar terjadinya Gestapo sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau dikatakan bahwa generasi yang mengalami itu sudah slowly hilang,
Jangan lupa dalam ilmu jiwa itu ada kata collective memory. Jadi apa yang dulu oleh generasi yang mengalami itu dirasakan, itu bisa menurun kepada generasi yang akan datang. Ya, generasi berikutnya maksud saya. Nah, saya dalam satu kesempatan saya katakan bahwa makin banyak orang-orang bekas PKI itu bicara, bekas PKI dan pendukung-pendukungnya, simpatisannya bicara tentang pelurusan sejarah, makin muncul ketakutan orang karena dengan mau meluruskan sejarah, mereka kan mau mengatakan oh PKI tidak terlibat, sejarah harus diluruskan. Salah kalian itu. Itu makin menimbulkan ketakutan. Makin menimbulkan ketakutan. Pak Salim, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin ini masih bisa kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih Pak Salim Said sudah bergabung bersama kami di Special Report di Balikpetaka 1965. Semoga apa yang Anda hadirkan atau Anda perbincangkan di malam hari ini bisa menjadi sedikit mungkin titik terang dari sejarah yang juga Anda alami pada tahun-tahun mana PKI hadir pada tahun-tahun di 1965 silam. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Salim Said yang merupakan saksi sejarah juga dari gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu dan kita akan berbincang mengenai peristiwa ini di kesempatan pemirsa, dan informasi menarik lain dapat Anda saksikan dalam program kami selanjutnya di program Anyus Malam sesaat lagi. Saya Fandi Asip undur diri. Selamat malam.